Akhirnya yang tumbuh dalam rumah tangga bukan rasa syukur dan pahala, tapi rasa kecewa yang tidak ada artinya. Jadi sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast santri yang berbahagia, seperti biasa sebelum kita membahas pertanyaan dari subscriber kita yang ada di kolom komentar, mari kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah, dilapangkan rezekinya, dan diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ke pertanyaan, karena kali ini kita fokus ke pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Kita baca pertanyaannya. Assalamualaikum Kang, saya seorang istri, kenapa akhir-akhir ini sikap suami berubah, sering keluar kata kotor? Apa dia ada yang lain? Karena sudah tidak cinta lagi. Mohon solusinya Kang, terima kasih sebelumnya. Baik, insya Allah. Baik, kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas ke pertanyaan tadi, sedikit uraian saja. Jadi gini, setelah ijab kabul itu sah secara agama maupun secara negara, maka di situ iblis merasa mempunyai tugas yang lebih besar. Namun hebatnya iblis itu nggak pernah nyerah. Dia pasti cari cara yang lain untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, yaitu mencari teman ketika nanti di neraka. Naudzubillah kita ya. Jadi iblis itu akan mencari cara bagaimana yang tadinya istri itu soleha, istri itu penurut, bagaimana caranya nanti istri itu akan durhaka kepada suami, atau suami yang tadinya itu bertanggung jawab, yang tadinya sayang, yang tadinya apalagi selalu memberi tanpa diminta ya. Nah, di situ iblis itu berperan. Maka ketika ada problem dalam rumah tangga, satu kuncinya yaitu salah satu harus ada yang mengalah dan harus ada yang sadar diri akan tipu daya iblis. Tuh kuncinya. Jadi iblis itu menggoda bukan dari istrinya saja, kadang suami juga digoda. Dia itu merasa dirinya itu tidak dihargai lagi oleh sang istri, makanya sesuatu yang kasar pun keluar, perkataan yang menyakitkan kadang membuat istri menangis. Itu hal yang wajar. Karena di situ dalam rumah tangga iblis nggak akan pernah keluar, tidak akan pernah keluar sebelum rencananya itu berhasil. Ingat itu ya. Karena di dalam Al-Quran juga sudah memberi rambu-rambu untuk pasangan suami istri agar bisa apa? Mengupayakan dan mempertahankan pernikahannya agar menjadi sesuatu yang bersifat ibadah yang diridhoi oleh Allah. Dan supaya menjadikan pernikahan ataupun rumah tangga kalian itu menjadi rumah tangga yang menyenangkan, bukan sebaliknya. Itulah fungsi akal dan pikiran kita agar tahu bahwa pernikahan itu merupakan mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Agar kita itu berpikir tentang kekuasaan Allah. Jadi sangat wajar jika ada seorang istri itu menyalahkan sikap suaminya, seolah-olah perubahan dalam suaminya itu benar-benar berbeda dari apa yang dulu dia kenal. Bahkan berbeda jauh dari impian seorang istri ketika menikah dengan suami, ya. Nah, jika antara suami dan istri sudah ada prasangka seperti itu, maka hati-hatilah. Perangkap iblis itu sudah masuk. Perangkapnya sudah masuk. Kita tinggal waspada saja. Jadi ada seorang istri menganggap suaminya itu berubah, tidak seperti dulu lagi yang tadinya romantis, tadinya itu selalu memperdulikannya, selalu mengingatkannya makan, selalu keluar dari ucapannya kata-kata I love you, bla 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 bla, pokoknya sesuatu yang manis dalam rumah tangga. Sekarang itu berbeda.
Jadi yang perlu diketahui itu ketika cinta sudah berada di dalam naungan rumah tangga, yang akan menjadi prioritas itu bukan cintanya, tapi rasa belas kasihan dan sayang. Cinta itu nomor terakhir. Jadi di sini di dalam pertanyaan tadi bukan suami saja yang patut kita salahkan, karena ada beberapa cara suami itu mencintai istrinya loh. Banyak sekali ada suami yang cara mencintai istrinya itu dengan kata-kata yang romantis, kata-kata yang menyanjung. Ada juga seorang suami yang mencintai istrinya itu dengan tanggung jawab, dengan penuh kekuatannya untuk membahagiakannya. Itu perbedaan dari suami itu sangat banyak sekali. Tergantung seorang istri bisa enggak memahami cara suami mencintainya. Kadang ada juga suami yang mencintai istrinya dengan cara nada tinggi ketika menegur. Itu bukan karena dia itu nggak cinta, nggak sayang. Bahkan dengan cara sayangnya dia, cintanya dia, nggak mau seorang istrinya itu terjerumus dalam sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, terus ada juga suami yang mungkin tidak pernah memuji istrinya. Boro-boro memuji, dia diem aja. Tapi di sisi lain, dia itu selalu memberi. Dan mungkin juga ada suami yang selalu ketika menegur dengan nada kasar, bahkan menyakitkan. Tapi di sisi lain, kamulah orang yang pertama dia bela ketika ada permasalahan dalam keluarganya. Dan ada juga karakter seorang suami, ketika ada permasalahan kecil saja, dia selalu dibesar-besarkan. Pasti banyak lah ya yang mengalami seperti ini. Tapi di sisi lain ketika kalian sakit, yang mengompres, yang mijitin, dan yang menyiapkan air untuk mandi di saat kamu sakit, dia itu lebih peka. Wahai para istri, ketahuilah, bukankah itu yang dinamakan cinta dalam rumah tangga? Bukan seperti dulu di setiap momen selalu memberikan bunga. Sudah beda kelas. Dulu itu kelas TK, sekarang kelasnya sudah fakultas. Jadi cinta akan dikemas dengan keluarga masing-masing, bagaimana cara istri memahami seorang suami memberikan cintanya. Ini sering sekali banyak seorang suami ataupun istri itu menuntut pasangannya agar bisa mencintai dirinya itu dengan caranya sendiri. Artinya dengan yang kalian mau loh. Aku tuh pengen dicintai seperti ini. Aku tuh pengen disayang dengan cara seperti ini. Banyak banget. Tapi kalian itu lupa belajar memahami cara pasangan mencintai kamu itu seperti apa. Yang akhirnya yang tumbuh dalam rumah tangga itu bukan rasa syukur dan pahala, tapi rasa kecewa yang tidak ada artinya. Jadi sebelum kalian mengatakan, sekarang aku kurang dicintai oleh suamiku, sekarang dia tidak romantis dan peduli lagi, coba diam sejenak wahai istri, tanya dalam hati, apakah aku sudah memahami cara dia mencintaiku? Karena satu pertanyaan ini dalam diri kamu itu menentukan masa depan rumah tanggamu. Sebab jika kamu salah memahami, yang tumbuh adalah luka dan lara. Barakallah. Jika ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentar dan jangan lupa tag pasangan masing-masing. Kita lanjut besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.